inilah yang peninggalan Endatu kita yang tidak kita teruskan. Ya. Tadi contoh Pak, perwakilan dagang kita hilang. Kita punya banyak orang di luar negeri, diaspora Aceh di luar negeri, tidak kita manfaatkan sebagai penghubung kita. Dulu kita dengan Guangzhou itu kan langsung kan? Betul, betul, betul. Nah ini, ketika ini hilang, maka kemudian yang lain akan hilang juga Bapak. Iya. Jadi karena kita punya kelebihan di agro dan maritim tadi, itu yang kita sampaikan ke Pak Presiden. Pak Presiden, kami punya keunggulan agro. Pak Presiden, kami punya keunggulan maritim. Bantu fasilitasi kami untuk agro dan maritim, maka kami akan menjadi lokomotif Indonesia. Ya. Kalau saya mengatakan, Aceh adalah pintu gerbang barat. Makanya Aceh insya Allah berubah. Ya. Presiden karena sesuai dengan apa yang menjadi agenda beliau, kita harus memanfaatkan momentum beliau yang ingin membangkitkan industri ketahanan pangan, maka Aceh bisa mengambil momentum ini dengan agro dan maritimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya kedatang ke tamu sebenarnya jauh ini, dari Aceh. Siap. Tapi dari Aceh ke Surabaya dulu baru ke Jakarta. Siap. Kebetulan itu waktunya, waktu saya tanya itu. Siap. Ya. Ada penugasan kemudian singgah di Jakarta. Dan singgah juga di Unpacking Indonesia. Alhamdulillah. Hari ini tamu kita ini adalah Bapak Dr. Fuadi. Siap. Ya, Pak Fuadi ini lahir di kota Biren. Siap. Biren dulu masuk Aceh Utara ya Pak. Siap. Nah, jadi sebenarnya waktu itu Aceh Utara. Siap. Betul kan? Siap. Betul sekali. Ya. Kalau saya tahu sampai ke Samalanganya pun saya tahu. Jadi kalau tadi kita lihat kan beberapa variabel ya. Betul Bapak. Tapi kan memang satu daerah, satu wilayah itu akan terbangun, akan bisa berkembang, maju. Betul. Ini kan faktor leadership-nya penting ini. Betul. Pasti Bapak. Bagaimana nih Bapak? Sebenarnya kalau kita melihat, maaf Bapak, dari pandangan saya, bahwa diawali dengan kemauan tadi. Siapapun, selama beliau punya kemauan, siapapun dia, asal beliau punya kemauan, ditambah dengan keinginan besar beliau untuk visinya jauh, visinya jauh ke depan, beliau punya kemauan untuk itu, maka biasanya orang yang punya kemauan, dia akan berusaha untuk meningkatkan bagaimana kemampuan saya bisa meningkat untuk kemauan saya bisa tercapai. Jadi kemauan nomor satu itu kemauan dulu. Kemudian baru dengan saya mau, maka saya akan cari tahu bagaimana agar mau saya bisa tercapai. Nah, beliau cukup mau saja. Kalau beliau tidak tahu, beliau bisa tanya kepada siapapun yang tahu. Melibatkan orang-orang di sekeliling beliau untuk memberitahu apa yang beliau tidak tahu. Setelah terkombinasi dua hal, mau dan tahu Bapak, maka boleh dipastikan kemampuan akan muncul, akan hadir, akan bangkit. Untuk kalau ada kemauan tercipta, ada kemampuan terlahirkan, maka kalau kemauan ada, pengetahuan akan hadir, maka kemampuan akan tercipta. Baru terjadi perubahan. Jadi siapapun jadi pemimpin di Aceh, di semua level, mulai dari, saya dari bawah dulu Pak, mulai dari Pak Kecil, selama beliau punya kemauan untuk mengubah desanya, maka kemampuan akan datang untuk dia mampu melakukan perubahan dari maunya tadi. Mau, maka tahu, maka akan mampu. Kalau dari situ muncul, dari kecil, saya lompat langsung ke bupati.
kalau Pak Bupati begitu, bisa Ya. terjadi perubahan. Kadang-kadang levelnya kan tidak mesti harus tinggi, Bapak. Level pendidikan maksud saya tidak mesti harus level sangat tinggi sekali, tapi pendidikan itu bisa didapat dari formal dan non formal. Nah, seorang leader kalau dia dapat knowledge-nya, pengetahuannya dari hal-hal pengalaman hidup atau ilmu non formal lain, maka bisa dikombinasi untuk menjadi pengubah. Baru kemudian di level provinsi juga sama. Jadi siapapun insya Allah bisa. Ya. Mau nyoba bahasa Aceh, karena pakat, ampuh jerat begala. Maaf saya berbahasa Aceh sedikit. Iya. Tapi sebenarnya seperti itu. Jadi akan terjadi Bapak. Saya teramat sangat yakin. Dekatkan orang-orang yang punya pengetahuan. Maka saya di kantor pun saya selalu mengatakan, kitari, lingkari, hadiri orang-orang yang berpengetahuan di sekeliling Anda, maka pengetahuan akan naik, kemampuan Anda akan naik. Anda cukup punya kemauan saja dan letakkan visi Anda sejauh mungkin. Juga begini Pak, saya sendiri mengalami ya, misalnya dalam keluarga lah. Kakek saya itu termasuk salah satu orang terkaya di Aceh. Alhamdulillah. Haji Lidan. Masya Allah. Ya. Dia itu punya bisnis, orang kenal dia sebagai Raja Kayu di Aceh. Siap. Raja Kayu di Aceh, kemudian punya pabrik minyak nilam di Aceh Barat. Siap. Dulu Calang ya, Siap. punya pabrik cengkeh. Dan bisnis-bisnis lain, Iya. Kopra, Pinang, Betul, semuanya. betul. Nah itu saya tahu betul, saya sering diajak sama dia itu, bagaimana terjadi transaksi antara kapal-kapal Inggris yang masuk ke Sabang, Siap. tukar-menukar barang, Barter. Siap, ya kan? Jadi di sana butuh pinang, di sini kasih mobil misalnya, betul. atau barter lah. Betul. Itu terjadi. Siap. Dan banyak sekali yang lain-lain juga, ada Haji Junaid, ya, ada macam-macam ya. Betul. Kita tahu orang-orang Aceh yang cukup sukses dulu. Betul. Tapi sayangnya, misalnya dari keluarga anak-anak kakek saya ini, saya kan cucu nih. Siap. Ya, mereka beralih fungsi, tidak melanjutkan bisnis ini. Betul. Karena apa? Melihat ada yang lebih mudah dan cepat dapat uang, apa? Betul. Menjadi kontraktor. Betul. Ya kan? Betul. Kerja ini. Kalau ini kan dengan kerja yang luar biasa ini. Betul. Harus ditekuni. Betul. Nah ini menurut saya hilang gitu. Betul. Setuju sekali Bapak. Setuju sekali. Kalau boleh saya ingin sampaikan Bapak, inilah yang peninggalan endatu kita yang tidak kita teruskan. Ya. Tadi contoh Pak, perwakilan dagang kita hilang. Kita punya banyak orang di luar negeri, diaspora Aceh di luar negeri, tidak kita manfaatkan sebagai penghubung kita. Dulu kita dengan Guangzhou itu kan langsung kan? Betul. Nah ini ketika ini hilang, maka kemudian yang lain akan hilang juga Bapak. Iya. Jadi sebenarnya kalau sekiranya sekarang kita kembalikan, itu sangat mungkin. Sangat mungkin Bapak. Anak-anak muda kita yang kuliah di luar negeri, kita jadikan champions mereka untuk membuka kembali pintu yang selama ini tertutup. Saya pernah Bapak, mohon maaf, memfasilitasi pengusaha untuk mengirim bambu ke Izmir Bapak, ke Turki. Kita tahu persis itu adalah mitra dagang lama kita. Ya. Dan banyak sekali barang-barang yang ada di Aceh yang sangat dibutuhkan di Turki. Contoh kecil Bapak. Saya dengan kompatriot saya di Uni Emirat Arab, beliau mencari informasi tentang apa sih barang-barang yang sangat dibutuhkan di negara-negara lain. Salah satunya adalah jeruk nipis Bapak. Limes dan lemon. Ya. Orang Arab nggak bisa itu. Iya. Nggak ada jeruk. Nggak ada lemon. Nggak ada itu. Tapi di kita banyak sekali. Sementara Bapak, saya ingin infokan kepada semua pemirsa, itu untuk putaran limes dan lemon saja, untuk sangat sekarang ini, itu mencapai ada yang, kalau nggak salah saya angkanya sudah 32 miliar US dollar per tahun. Tapi pelakunya itu hanya negara-negara yang
tidak masuk dalam daftarnya Indonesia, apalagi Aceh. Padahal peluangnya untuk jeruk nipis ini ditanam, dikembangkan dan diekspor, itu Turki adalah pembeli utama. Jadi sebenarnya kita ikat balik itu, ikat kembali. Contoh misalnya dry fruit, Bapak. Dry fruit kita pahamkan bahwa negara-negara Timur Tengah itu kalau kurma pasti di sana sumbernya. Ya. Tapi buah-buah kering yang ada di pasar-pasar di sana itu bahan bakunya di kita semua daerah negara tropis. Itu sebab tadi saya cerita ketika saya ditugaskan ke Uni Emirat Arab, saya pergi ke pasar di Abu Dhabi dan di Dubai. Saya ngelihat pasar dry fruit luar biasa, Masya Allah. Saya bertanya, ini bahan bakunya kirim dari mana? Sumbernya Thailand, Vietnam. Jadi kemudian saya ngeliat, kenapa pepaya yang dikeringkan itu padahal kan di Aceh banyak sekali. Tapi karena itu tidak dilihat, kita tidak punya perwakilan dagang di negara itu yang bisa menginfokan kita ke Aceh. Ini kerjakan loh. Banyak sekali sekarang menjadi potensi. Itu yang tidak terjadi. Ya itulah Pak. Saya kemarin baru beli misalnya buah tin. Orang taunya kan zaitun. Iya. Buah tin itu kan jarang. Padahal itu 2 buah kan. Iya. Watini wa zaitun. Betul. Buah tin itu jarang. Jadi saya waktu masuk ke satu apotek di Belanda, Ya. saya nggak ngerti ini buah apa. Karena pakai bahasa Belanda, terus saya tanya, oh setelah saya perhatikan ini buah tin. Buah tin. Dia bikin seperti itu, dia seperti pengeringan itu, enak sekali. Betul Bapak. Luar biasa. Ini yang saya katakan, saya berhubungan dengan, saya buat surat Pak, saya mohon maaf. Dalam kapasitas saya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, saya mengirim beberapa surat ke Board of Commerce di beberapa negara. Salah satunya adalah Kadin lah, kalau Kadin ya. Saya kirim ke Kadin Arab Saudi, saya kirim ke Kadin Turki, saya kirim ke Kadin Brunei pada saat itu. Dan salah satu yang responnya sangat positif adalah Kadin Arab Saudi. Mereka meminta secara khusus, boleh nggak, maaf Bapak ya, salah satu pengusaha yang ada di Kadin Arab Saudi, mereka bertanya, bolehkah kami Arab Saudi menjadi hubnya dry fruit dan Anda di Aceh silahkan buat. Seberapapun kami tampung karena seluruh Timur Tengah akan Timur Tengah dan Afrika. Kan Afrika daerah tandus, daerah kering yang nggak ada buah tropis. Termasuk yang Timur Tengah tadi. Mereka minta menjadi hub Bapak. Buah apa yang dikirim? Mangga kering, salak kering, pepaya kering, buah Medan tuh, buah ya Allah, pisang kering, kemudian ada ini yang jeruk madu, jeruk kering segala macam, apel kering segala macam. Itu sebenarnya tinggal dalam proses ada alat untuk menghilangkan kadar air. Dan itu adalah industri luar biasa sebenarnya, dan itu bisa dilakukan di Aceh. Makanya ada missing link ya, tidak ada connecting the dot kita yang sebenarnya bisa kita bangkitkan lagi. Maka dari salah satu kuliah umum saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, saya bilang, saya mengirim minyak telon ke Denmark. Pak, ngapain Bapak kirim minyak telon? Masalahnya di Denmark, di Norwegia, di Swedia, itu di Belanda, itu banyak orang Indonesia termasuk orang Aceh. Yang tinggal di sana, yang mereka punya anak kecil, yang kalau masuk angin, minyak telon dari Indonesia dikirim gitu. Di sana nggak ada, dan itu barang langka. Terus saya bilang, saya kirim pada saat mendekati Lebaran, saya kirim, dan itu saya lakukan Bapak. Saya kirim daun pisang wak Bapak. Karena di Aceh, di Belanda, di Norway dan di Denmark ada orang Aceh yang butuh buat timpan Bapak. Nggak ada daun di sana kecuali dikirim dari Aceh. Saya kirimkan Bapak. Harusnya menurut saya mereka itu adalah mitra-mitra kita yang harusnya kita buka kembali jejaring itu untuk mereka yang mencari pasar, kita bisa lakukan bisnis bersama. Aceh maju, di sana juga maju. Ada pertanyaan ke saya Bapak. Kenapa Malaysia nggak bisa menjadi pengubah keadaan di Aceh sementara orang Aceh di Malaysia ada 240.000? Saya sampaikan, Malaysia sama Aceh barangnya sama. Kalau barangnya sama nggak bisa kita berdagang karena barangnya sama juga diproduksi di sana. Misalnya antara Biren dengan Sigli lah, yang sama-sama punya udang,
udang windu. Kalau kemudian udang windu udang faname lah, udang faname di Biren dikirim ke pasar di Sigli, Sigli juga ada tambak. Jadi nggak akan bisa untuk saling melengkapi. Tapi kalau Biren dengan Takengon cocok. Kenapa? Udang, bandeng, mujair dari Biren kirim ke Takengon. Saya waktu sampai sekarang masih ada namanya Muge itu yang bawa pakai motor, pakai apa? Bawa ke Takengon, dari Takengon bawa turun buah. Jadi saling melengkapi. Tapi kalau yang sama dengan Malaysia sama. Saya cerita sama mahasiswa. Saya waktu kuliah di Malaysia, ketika saya pingin pisang ayam sebagaimana di Sare, di sana juga ada. Jadi kita nggak bisa kirim barang yang sama ke tempat yang di daerah itu memproduksi yang sama. Nah, kemana kita harus kirim orang-orang kita, anak-anak muda Aceh? Cari tempat seperti Miyagi tadi. Ketika Vietnam mengirim orang, salah satu utusannya ditugaskan ke Miyagi, dia hanya melihat, nih sedang nggak ada apa barang di sini. Jadi kalau prinsip ini ada satu peninggalan Endatu kita yang mengatakan blos sipluh publo sikureng dalam luweng numpuk rabah, betul itu Pak. Apa artinya? Kita beli modal 10 untuk satu jenis barang, kita jual 9 supaya dia tertarik membeli barang yang 9 harganya ini. Tetapi orang yang datang itu dia akan beli satu barang. Jenis yang lain baru kita naikkan untung di barang-barang yang jenis lain. Nah, inilah yang harus kita lakukan kembali di Aceh. Apa keunggulan istimewa di Aceh? Kopi Gayo. Kopi Gayo nggak apa-apa, itu produk yang sangat unggul yang membuat mereka tertarik beli. Tapi ketika dia datang membeli, dia akan lihat, oh di Aceh ada kemiri juga, di Aceh ada pinang juga. Dia akan beli sekaligus. Nah, kita rugi di kopi sedikit, tapi kita untung di pinang. Makanya hal seperti itu yang harus kita kembalikan lagi. Jadi Trik bisnisnya ya. Iya Bapak, makanya saya dulu masih bertanya juga, apa bisa kita membeli 10 menjual 9? Kapan kita dapat untung? Rupanya itu maknanya. Jadi ada barang tertentu yang kita unggul, dan kalau bahasanya mana barang yang paling orang cari, mana barang yang paling orang butuh, kita turunkan sedikit, tapi barang-barang lain yang tingkat kebutuhannya tidak sangat dibutuhkan, tetapi itu yang bisa kita dapat untung. Hal-hal seperti itu harus kita kembalikan lagi di Aceh. Dan saya teramat sangat yakin Bapak. Teramat sangat yakin kita bisa kembalikan Aceh dalam 5-10 tahun yang akan datang. Struktur ekonominya akan berubah. Bagaimana tata kelola ini kita kembalikan. Dengan fokus perhatian kita adalah memfasilitasi hal-hal apa yang sekarang ini kurang. Ya Pak, kalau kita lihat Pak Prabowo ya khususnya. Siap. Beliau ini kan punya perhatian terhadap Aceh. Siap. Ya. Nah, kita mengharapkan bahwa dalam kepemimpinannya selama 5 tahun ini, Siap. ya mungkin bisa 10 tahun ya. Nah, itu bisa punya perhatian lah. Siap. Jangan hanya kita lihat kan sekarang perhatian kepada Papua sudah berjalan nih. Siap. Karena Papua mau dijadikan sebagai lumbung pangan. Siap. Nah, Aceh ini mau dijadikan apa? Sama Pak, bisa. Ya. Hal yang sama bisa dilakukan Bapak. Kenapa saya katakan lahan kita juga kualifikasinya tidak kalah suburnya dengan tempat-tempat lain. Jadi karena kita punya kelebihan di agro dan maritim tadi, itu yang kita sampaikan ke Pak Presiden. Pak Presiden, kami punya keunggulan agro. Pak Presiden, kami punya keunggulan maritim. Bantu fasilitasi kami untuk agro dan maritim, maka kami akan menjadi lokomotif Indonesia. Ya. Kalau saya mengatakan Aceh adalah pintu gerbang barat. Ya, ulang, Aceh adalah pintu gerbang barat kita ekonomi ke Cina Indonesia. dekat, India dekat, Betul, ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah, Eropa dekat. Betul. Kan? Ada satu Pak, mohon maaf. Saya membuat kalkulasi sederhana Bapak. Saya membuat kalkulasi sederhana. Di sebelah barat Provinsi Aceh Pak, ada 3 miliar penduduk Pak. Ada 3 miliar manusia yang sebenarnya itu butuh barang-barang kita. Contoh sekarang India saja sudah penduduknya 1,4 miliar lebih. Belum Pakistan, belum Bangladesh, belum kemudian Sri Lanka, belum kemudian negara-negara di Timur Tengah, belum kemudian negara Afrika, belum lagi kita tambah ke negara-negara yang pecahan Soviet. Ditambah nanti kita ke Eropa lagi. Itu penduduknya di sebelah kita, sebelah barat Provinsi Aceh. 3 miliar Bapak. Yang kalau itu kita jadikan fokus market kita, kalau bicara ukuran pasar, size market kita, maka itu potensi kita sangat luar biasa. Makanya fokus kita di 3 itu. Tadi ada juga tambahan ya, view nexus.
VIEW Nexus itu adalah singkatan dari siklus atau ikatan dari VIEW, Food, Energy, dan Water. Food itu menjadi potensi utama kita, karena itu adalah basic need, kebutuhan dasar manusia, Bapak. Kalau misalnya kita jual baju, mungkin ke Timur Tengah, mungkin akan berkompetisi kita dengan penyelia baju lain. Tapi kalau kita jual makanan, Pak, dia nggak bisa, nggak beli, karena itu barang kebutuhan hidup. Tapi kalau baju, dia bisa pakai baju yang saya nggak mau ganti 2 tahun ini. Bisa bertahan. Tapi kalau nasi atau Kalau produk makanan, Timur Tengah kan udah pasti Turki lah ya. ke arah sana lah mungkin ya. Ke Timur Tengah atau ke perbatasan Eropa, itu produk-produk makanan. Kenapa kemudian saya memberi fasilitas, Bapak, mohon izin maaf. Saya memberi fasilitas insentif fiskal untuk industri pisang Cavendish, Pak, di Aceh. Dan Aceh salah satu di antara tempat di Indonesia yang tingkat kesuburan dan tingkat kualitas pisang Cavendish terbaik di dunia, Pak. Pisang Cavendish yang ada di Lampung itu skornya 87 kalau nggak salah, Pak. Skor dari hasil penilaian kualitas makanan, rasa, dan lain sebagainya. Kualitas pisang Cavendish Aceh skornya 95, Bapak. Mengalahkan tempat-tempat lain di Indonesia. Blitar, Jembrana, Tenggamus itu kalah semua dengan kualitas pisang Cavendish di Aceh. Kenapa harus saya katakan pisang itu seperti itu, Pak? Pisang, kalau orang India, katakanlah orang India, dia produksi sendiri tapi nggak mungkin cukup, 10% saja yang menjadi marketnya Aceh, itu 140 juta, Bapak. 10% saja penduduk India yang kalau mau ngambil dan membeli produk pisang Cavendish Aceh, itu 140 juta, Bapak. Kalau 140 juta satu hari, itu 140 juta buah pisang, Bapak. Kalau 140 juta pisang, buah pisang, berapa sisir, berapa tandan, Pak? Kalau kita hitung berapa tandan, berapa luas lahan yang harus kita itu baru satu hari. Artinya gini, produk-produk seperti itu, contoh nanas kaleng. Makanya di Lampung, Pak, mereka ngambil kesempatan itu, Pak. Salah satu namanya perusahaan Great Giant Pineapple. Mereka adalah penghasil nanas kaleng kedua terbesar di dunia. Dan industrinya ada di Lampung, Bapak. 32.000 hektar nanas. Di Aceh ada nanas, Pak, nanas toa. Tapi ketika tidak dikalengkan, maka nanas toa itu hanya tahan kalau udah dipetik dari buahnya, dari pohonnya, hanya bertahan seminggu. Tapi kalau dijadikan nanas kaleng, mungkin bisa 2 tahun. Nah, inilah yang saya katakan tadi, transformasi ekonomi kita harus kita ubah ke arah sana. Saya ditawarkan di Semelu, Pak, ada 5.000 hektar lahan idle oleh Bupati Semelu, sampaikan ke saya. Bisa nggak, Pak, kita tanam nanas di sana? Saya tawarkan ke teman-teman di Lampung, di perusahaan yang sama, 5.000 katanya cukup potensial. 5.000 hektar. Cukup potensial kalau itu mau dikembangkan. Dan itu adalah peluang untuk merebranding Aceh sebenarnya. Tinggal sekarang, Aceh kalau mau industri pisang Cavendish-nya menjadi alat penggerak, maka kemudian butuh lahan 2.000 hektar, Pak. 2.000 hektar lahan pisang Cavendish kalau bisa kita sediakan. Itu daerahnya mana, Pak, ya? Benar Meriah sama Takengon, Pak. Oh ya, daerah sejuk ya. Daerah sejuk. Nah, mereka ketinggiannya mereka minta 900 meter ke bawah, ke atas. 500 meter di atas permukaan laut. Mereka minta pisang Cavendish 2.000 hektar ini, maka akan membuat pelabuhan Kurungkuku tiap minggu akan ada kapal. Kenapa? Karena kalau 2.000 hektar, Pak, maka setiap minggu akan keluar dari kebun pisang itu 40 kontainer pisang Cavendish, Pak. Kalau 40 kontainer setiap minggu keluar dari daerah Bener Meriah maupun Aceh Tengah, maka pelabuhan Kurungkuku yang sekarang ini tidak ada aktivitas, maka setiap minggu akan ada kapal ke sana, Pak. Jadi ini yang sebenarnya perlu kita ganti, kita dorong, Bapak. Karena keunggulan yang sangat luar biasa kita itu ada di kondisi-kondisi ini. Di komoditi-komoditi seperti ini. Jeruk nipis, durian tadi. Durian tadi bisa jadikan juga menjadi objek wisata ketika orang pingin makan durian. Nggak bisa lagi durian kemudian jatuh. Tapi kemudian sebagaimana musangking harus mulai pasang jaring. Tapi kemudian sensasinya adalah ketika orang makan langsung di bawah pohon. Iya, saya sering tuh. Kalau Sumawe saya makan di bawah pohon. Itu dia. Dan itu adalah
hal wisata yang bisa dibangkitkan. Kopi Gayo, bagaimana kemudian? Ini sudah ada di daerah Bener Meriah itu ada satu tempat yang minum kopinya langsung di bawah kebun kopi. Ada warung kopi seperti itu. Dan itu adalah keunggulan utama. Makanya Aceh insya Allah berubah. Ya. Presiden karena sesuai dengan apa yang menjadi agenda beliau, kita harus memanfaatkan momentum beliau yang ingin membangkitkan industri ketahanan pangan, maka Aceh bisa mengambil momentum ini dengan agro dan maritimnya. Insya Allah akan terjadi perubahan besar. Insya Allah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Safwadi. Terima kasih luar Bapak. biasa, Masya Allah. ya, informasinya, analisisnya, dan visi misinya untuk melihat membangun Aceh. Insya Allah. Saya kira ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan Bapak. Dan kita kan selalu memberikan pemahaman dan pencerahan, ya kan. Nanti kita serahkan semuanya kepada kepala daerah. Siap. Dan bagaimana sebenarnya melahirkan banyak entrepreneurship. Betul sekali. Dari kita, dari pemuda-pemuda Aceh. Betul untuk sekali. mau bergerak. Betul sekali. Seperti kata Pak Fuadi tadi, untuk membangun ekonomi kita. Ya. Dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Betul. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Sampai sekali. jumpa lagi. Ketemu Jangan lagi. sekali aja. Kita akan Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol lagi nanti setelah pilkada. Insya Allah. Terima Ya. kasih Bapak. Terima kasih. Terima Ini kasih kita sekali. sebelum pilkada. Siap. Nanti setelah pilkada kita ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Apa yang harus dilakukan oleh gubernur yang terpilih nanti. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.